Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar nih semua? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran kita pada hari ini yaitu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji bersama Ibu Eva Khalifah MPD. Sebelum kita lanjut belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan melihat tayangan video tentang sikap tanggung jawab, peduli, dan tawadu atau rendah hati. Selamat menyaksikan anak-anak soleh dan soleha. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Aku peduli karena Allah. Membantu memenuhi kebutuhan orang lain dan lingkungan kita. Orang yang peduli senang melakukan hal yang bermanfaat untuk sesama. Aku peduli pada orang tuaku. Aku membantu meringankan pekerjaan mamaku. Menjaga adik ketika mama sedang merapikan rumah. Aku suka berbagi kue dengan kakakku. Berbagi mainan dengan kakak dan adik tercinta. Aku suka menikmati yang kumiliki bersama-sama. Bermain bersama adikku sangatlah menyenangkan. Kusisihkan sebagian uang jajanku untuk bersedekah
aku tidak mau menjadi orang yang bermewah-mewah. Jangan lupa tersenyum kepada sesama. Senyum kepada sesama pun bernilai ibadah, bisa mendapat pahala loh dari Allah. Menjenguk teman yang sakit. Jangan lupa doakan untuk kesembuhannya. Aku mau belajar dan bermain dengan santun bersama teman-teman. Saat menggunakan barang orang lain, aku berhati-hati. Kalau barangnya rusak, mereka bisa sedih. Aku pun ikut bersedih. Aku peduli kepada teman, orang tua, adik, kakak, dan sesama. Aku senang menjadi anak yang peduli karena Allah. Capung yang rendah hati. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara capung dan burung pipit. Pipit, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja, Beo. Aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Pipit. Capung hanya diam mendengar ejekan dari Pipit. Capung sabar dan tidak marah. Teman-teman Capung berusaha menghibur Capung agar tidak patah semangat. Semangat Capung, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Capung dan Pipit harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Pipit mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Capung. Capung pun tertinggal cukup jauh di belakang Pipit. Walaupun demikian, Capung tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Capung terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Pipit semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Pipit menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Pipit tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Pipit tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Capung pun berhenti dan menolong Pipit melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Capung. Walaupun sudah diejek oleh Pipit, Capung masih mau menolongnya. Setelah bebas, Pipit berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Capung. Akhirnya, Capung dan Pipit terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Tetap jaga kesehatannya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.